Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok STG. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian pola dan dena tumpang gilir. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hermanto Henrico Simbolon dengan NIM 134180007 dan teman-teman saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yanita Febriani dengan NIM 134180002. Perkenalkan, nama saya Nadia Alvina dengan NIM 134180003. Saya Cindi Novemi Sinaga dengan NIM 134180010. Perkenalkan, nama saya Ajeng Fitriani dengan NIM 134180033. Nah, untuk presentasi kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama itu pengertian, lalu yang kedua ada pola dan dena tumpang gilir yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Yang pertama itu ada pengertiannya. Istilah tumpang gilir berasal dari kata tumpang dan gilir. Tumpang artinya perpaduan dan gilir artinya tanaman yang lain setelah yang satu. Tumpang gilir juga disamakan dengan pergiliran tanaman. Next. Dalam perkembangannya, timbul istilah dan pengertian yang berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Atau setiap orang memberi istilah beragam. Istilah yang digunakan masyarakat lokal dalam praktik multi-cropping juga penting diketahui. Namun yang terpenting adalah sampai sejauh mana memahami prinsip yang terkandung dalam aplikasi pola tanam ganda, yakni pengelolaan teknologi sumber daya yang dimiliki. Next. Selanjutnya, dari susunan pola tanam yang tercantum di bawah 1-7, maka pola tanam yang paling efektif dan efisien dalam memanfaatkan waktu, tenaga kerja, dan tempat atau ruang adalah pola tanam yang ketujuh, yaitu tumpang gilir yang lengkap. Pola tanam nomor 7 ini adalah pola tanam yang paling efektif dari contoh pola tanam yang dilukiskan. Namun, berdasarkan pilihan tanaman, pola tanam yang ketujuh ini masih dapat ditingkatkan lagi intensitasnya dengan menerapkan pola tumpang sari pada awal penanaman. Bukan yang monokultur jagung saja. Selanjutnya, pada pertanaman yang kedua, waktu penanaman ubi kayu menjelang panen jagung dan segera panen jagung dapat dilakukan penanaman ubi jalar, sehingga ubi jalar dapat dipanen bersamaan dengan ubi kayu. Karena saat panen, ubi kayu dan ubi jalar umumnya lahannya bersih, sehingga pada saat itu dapat dilakukan penanaman kedelai. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar waktu yang tersedia dalam setahun termanfaatkan dengan baik, sehingga tanah senantiasa tertutupi oleh vegetasi tanaman yang dibudidayakan. Selain itu, masa panen lebih lama dari frekuensi panen lebih banyak dan tentunya hasil panen lebih tinggi dibandingkan dengan pola tanam lainnya. Next. Di sini ada pola dan denah tumpang gilir. Pola dan denah yang diperlihatkan dalam uraian berikut ini merupakan pola dan denah yang ideal dipraktikkan dan adanya upaya perbaikan, di mana di lapangan bisa terjadi modifikasi tergantung pada kondisi lingkungan, seperti tanah, iklim, dan sumber daya. Next. Nah, yang pertama ada panen tunggal atau monocropping. Tidak termasuk dalam pola tanam tumpang gilir karena panen satu kali saja dalam periode 1 tahun. Dalam pola tanam tunggal ini, jenis tanaman yang diusahakan hanya satu jenis, yakni tanaman padi. Sehingga waktu yang digunakan dalam pemanfaatan lahan hanya sampai 5 bulan sejak persiapan lahan dan persemaian. Sedangkan 7 bulan lainnya lahan dikosongkan. Next. Yang selanjutnya adalah pola tanam dan dena tumpang gilir. Pola tanam dan dena tumpang gilir pola tanam tumpang gilir dilakukan dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman pada sebidang lahan dalam waktu tanam yang bersamaan atau hampir bersamaan. Next.
Lalu ada pola dan dena tanam tumpang sari. Tumpang sari dilakukan dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman pada sebidang lahan dalam waktu tanam bersamaan atau hampir bersamaan dengan jarak tanam teratur. Jadi tumpang sari ini dilakukan menanam satu atau lebih tanaman dalam satu waktu atau hampir di dalam satu waktu itu sendiri. Next. Lalu yang keempat ada pola dan dena tanam bersisipan. Penanaman benih atau bibit di tanaman berikut pada sebidang lahan yang dilakukan menjelang panen. Biasanya juga disebut relay planting. Next. Ya, di sini yang kelima ada pola dan dena tanam bergiliran. Ada gambarnya juga, teman-teman boleh lihat. Nah, pola dan dena tanaman bergiliran ini, penanaman tanamannya setelah tanaman pertama habis dipanen, sehingga bahan organik tanaman pertama masih terdapat di atas permukaan tanah. Tanam bergiliran bisa juga dikenal dengan istilah sequential planting. Next. Nah, yang keenam ada pola dan dena tanam campuran. Penanaman dua atau tanaman pada sebidang lahan tanpa jarak tanam dan larikan yang teratur, di mana tanaman yang satu bercampur secara acak dengan tanaman lainnya. Ini dikenal dengan istilah mixed cropping. Next. Dan yang ketujuh itu ada pola dan dena tanaman sejenis. Nah, penanaman tanaman pada sebidang lahan yang hanya terdiri atas satu jenis tanaman sampai panen. Nah, ini dikenal dengan istilah interculture. Next. Untuk yang selanjutnya, ada lanjutan pola. Di mana pola dan denah tanam sela itu dimaksudkan sela penanaman tanaman semusim atau tanaman setahun di antara tanaman tahunan yang dikenal dengan istilah interkultur. Yang kesembilan ada pola dan denah tanam kembar. Maksudnya penanaman tanaman pada sebidang lahan di mana terjadi 2 kali panen dalam 1 tahun berasal dari jenis tanaman yang sama dan dikenal dengan nama double cropping. Selanjutnya ada pola dan dena rotasi tanaman. Artinya penanaman tanaman secara bergiliran dan tanaman yang digilir dilakukan pada lebih dari satu jenis tanaman yang dikenal dengan istilah crop rotation. Yang ke-11 ada pola dan dena tumpang sari bersisipan, di mana penanaman 2 atau lebih tanaman dengan jarak tanam teratur yang susul menyusul secara bersisipan, dikenal dengan istilah relay intercropping. Selanjutnya ada pola dan dena tumpang sari bergilir, di mana penanaman 2 atau lebih tanaman dengan jarak tanam teratur yang susul menyusul secara bergiliran yang dikenal dengan istilah sequential intercropping. Yang ke-13 ada pola dan dena tanaman beruntun. Penanaman 2 atau lebih tanaman secara beruntun langsung setelah panen dengan tidak melakukan pengolahan tanah yang dikenal dengan sequential planting. Yang ke-14 atau yang terakhir ada pola dan dena tanam berjalur, di mana usaha penanaman 2 atau lebih tanaman pada sebidang lahan, di mana masing-masing jenis tanaman ditanam secara berjalur dan berselingan, dan dikenal dengan istilah strip cropping. Nah, dalam pola tanam strip cropping ini dapat ditemukan dalam satu jalur yang terdiri atas suatu jenis tanaman dalam beberapa baris. Pola tanam tersebut cukup sesuai untuk lahan yang memiliki topografi yang bergelombang dan pola penyebaran tanaman yang mengikuti lereng. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk dosen pengampu yang telah mengajari kami. Sekian dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.